Selamat bertemu pada kuliah kali ini. Dan pada hari ini kita akan bicarakan tentang eh, penularan virus tumbuhan. Sebagaimana kita ketahui bahwa virus adalah patogen atau parasit obligat yang intrasel, dan dia harus dapat menemukan tanaman inang untuk dapat bertahan. Karena sebagai patogen atau parasit obligat tidak bisa hidup atau bertahan di luar tanaman inang, maka kematian tanaman inang berarti juga mematikan atau menghilangkan virus itu sendiri. Nah, kalau kita lihat mekanisme penularan virus tumbuhan, ini ada beberapa bagaimana virus menular dari tanaman sakit ke tanaman sehat. Dan ini dalam kajian epidemiologi penyakit ini akan diuraikan lebih rinci. Pertama, virus menular melalui vektor yang umumnya serangga. Selain serangga, ada nematoda, ada tungau, dan juga jamur, dan termasuk tali putri atau tumbuhan parasit yang terdapat pada tanaman. Virus juga menular melalui peralatan pertanian yang terkontaminasi. Jadi dari tanaman sakit ke tanaman sehat melalui proses penunasan dan sebagainya. Kemudian virus juga menular melalui gesekan mekanis antara bagian tanaman sakit dan tanaman sehat. Virus menular dengan gesekan mekanis ini di lapangan hanya terdapat pada virus yang stabil. Jadi ada virus tertentu yang sangat stabil seperti tuberculosis virus dan juga virus yang menyerang kentang atau virus X itu bisa menular melalui gesekan antar daun saat terkena angin dan sebagainya. Kemudian virus juga bisa menular melalui serbuk sari yang berasal dari tanaman sakit menyerbu tanaman sehat, dan juga benih yang berasal dari tanaman induk yang terinfeksi virus. Kemudian virus juga bisa menular melalui pembiakan vegetatif, jadi cangkok, okulasi, penyambungan, kutub jaringan itu bisa menularkan virus. Nah, dari sekian banyak penularan tadi, maka secara umum kita bisa membagi dua mekanisme penularan virus. Pertama, penularan secara vertikal, dan kedua, penularan secara horizontal. Apa itu vertikal? Jadi vertikal itu adalah penularan virus melalui pembiakan, jadi dari tanaman induk ke turunannya. Jadi bisa pembiakan vegetatif atau penularan melalui benih. Kemudian ada penularan diklasifikasikan penularan horizontal. Ini terjadi adalah penularan secara mekanis, jadi kita bisa menularkan dengan sengaja secara mekanis. Pada umumnya kita lakukan di laboratorium atau di saat-saat percobaan. Kemudian secara alamiah penularan horizontal ini bisa terjadi melalui serangga, berbagai serangga bisa afid atau kutu daun, wereng, dan sebagainya. Kemudian bisa juga melalui nematoda. Beberapa nematoda tertentu sudah menjadi lebih penting karena dia bisa menularkan virus. Kemudian penularan melalui jamur yang menginfeksi tanaman sakit, kemudian spora jamur itu menginfeksi tanaman sehat dan sekaligus membawa virus dari tanaman sakit ke tanaman sehat. Nah, kalau kita lihat penularan virus secara vertikal, yaitu terjadi melalui pembiakan vegetatif, di hampir semua pembiakan yang menggunakan secara vegetatif itu bisa menjadi media penularan virus dari tanaman satu ke lain. Di sini jelas kultur jaringan. Kalau kita mengambil plantlet
atau sains dari tanaman sakit, nah kita kulturkan dalam satu kulturjaringan, maka semua kalus atau embryogenesis yang terbentuk akan menjadi akan ikut tertular. Bisa melalui cangkok ya, atau rebahan, atau bisa juga penyambungan. Artinya semua yang kita lakukan secara vegetatif dia akan bisa menjadi media terjadinya penularan virus tumbuhan. Kemudian penularan vertikal lainnya yaitu melalui benih. Jadi ini adalah contoh dari beberapa virus yang bisa menular melalui benih. Jadi secara umum ada 21 genus virus yang tumbuhan yang dapat ditularkan melalui benih. Ini salah satu contoh, ini adalah kedelai. Kalau kedelai yang terserang virus, dia soybean mosaic virus, dia akan menghasilkan benih yang bergejala, dan ini apabila kita tanam dia akan menjadi berkecambah menjadi tanaman dan tanaman menjadi sakit. Ini adalah contoh kacang-kacangan yang dihasilkan oleh tanaman yang terserang virus dan menghasilkan benih-benih yang juga terinfeksi virus, dan ini akan menjadi alat penyebaran dan penularan virus di lapangan. Dan lebih berbahaya lagi, penularan virus lewat benih ini akan menjadi sumber infeksi secara acak di suatu lapangan. Artinya benih itu akan bisa tumbuh di mana-mana dan dia akan menjadi sumber infeksi, dan di lapangan akan menjadi faktor yang sangat membahayakan tanaman yang akan dibudidayakan. Selain itu, virus juga bisa terbawa jauh sesuai dengan transportasi benih yang kita gunakan. Dan ini adalah contoh lebih lanjut tentang benih kedelai yang terinfeksi soybean mosaic virus. Ini adalah gejala dari gejala infeksi virus. Kemudian ini adalah benih yang terinfeksi, dan ini adalah vektor dari virus, dan ini adalah kalau kita lihat dengan menggunakan mikroskop elektron, kira-kira bentuk partikel virusnya seperti filamen ya, jadi bisa seperti utas tali lentur ya. Ini menjadi salah satu virus yang bisa ditularkan melalui benih. Dan ini adalah salah satu contoh di laboratorium kita kalau ingin melakukan penularan dari tanaman sakit ke tanaman sehat, kita bisa lakukan penularan secara mekanis. Ini proses penularan mekanis. Jadi ini adalah daun, kemudian kita ekstraksi, kemudian daunnya kita oleskan pada permukaan daun tanaman yang ingin kita tularkan dengan terlebih dahulu menaburi butir-butiran karbondium. Karbondium ini adalah suatu butiran halus yang kalau kita gesekkan dia akan membentuk luka mikro pada permukaan daun. Kemudian ini akan kita kemudian kita bisa mengisolasi dengan isolasi bercak tunggal. Jadi satu bercak ini kita harapkan ini berasal dari satu jenis virus. Kalau terjadi misalnya pada tanaman sebelumnya, kita curigai dia merupakan suatu infeksi campuran ya, jadi kita isolasi dengan isolasi bercak tunggal. Jadi satu bercak ini kita inokulasikan pada tanaman sehat, dan kita berharap pada tanaman berikutnya dia lebih virus yang menginfeksi menjadi satu jenis virus. Nah, kalau kita lihat proses inokulasi mekanik, jadi adalah ini satu ilustrasi dari inokulasi mekanik ya. Jadi mekanik itu inokulasi tumbuhan secara mekanik menggunakan karbondium sebagai agen abrasif ya, pembekaan. Jadi butir karbondium tadi kita taburi di permukaan daun, kemudian kita oleskan ekstrak dari tanaman sakit, maka butiran ini akan melukai permukaan
epidermis daun dan sekaligus memasukkan virus ke dalam jaringan atau sel epidermis dari daun yang akan kita inokulasi virus. Nah, penularan yang paling penting pada tanaman pada penyakit virus itu biasanya dilakukan melalui vektor. Nah, ini adalah sejenis vektor yang akan dapat menularkan virus pada tanaman. Jadi penularan melalui serangga. Jadi serangga ini adalah sebagian besar virus itu ditularkan melalui serangga. Dan spesies-spesies serangga itu juga paling didominasi oleh apit dan warang atau Landhofer. Kemudian dia juga bisa ditularkan melalui nematoda, juga melalui jamur patogen, yaitu jamur yang tadi sudah kita sebut bahwa jamur yang menginfeksi tanaman sakit, kemudian sporanya menginfeksi tanaman sehat dan sporanya bisa membawa virus. Kemudian juga penularan melalui tali putri atau duder atau bahasa latinnya cuscuta. Nanti kita lihat bagaimana mekanisme selanjutnya dari penularan ini. Dan ini adalah jenis-jenis serangga yang menjadi atau jenis-jenis vektor yang bisa menularkan virus. Jadi kita lihat dari golongan serangga yang paling besar ini adalah kutu daun, Apididae. Jadi apis itu jumlah vektor yang bisa menularkan itu ada 200 spesies dan lebih dari 160 virus yang ditularkan oleh kutu daun. Kemudian disusul dengan warren, leaf, dan Planhofer, ya. Itu ada 60 spesies yang bisa menularkan dan jenis virus yang ditularkan ada 35. Kemudian ada jenis kumbang atau Coleoptera, jadi ada 20 virus yang bisa ditularkan oleh Coleoptera. Kemudian nematoda ada 14 virus. Kemudian sedangkan dari golongan jamur dia bisa menularkan kira-kira 6 jenis virus yang bisa ditularkan melalui jamur. Dan ini adalah faktor-faktor yang penting dalam menimbulkan serangan virus pada tanaman di lapangan. Nah, kalau kita fokus pada serangga, ini adalah jenis serangga yang jadi Apididae. Tadi sudah saya sampaikan, ini adalah contoh dari apis. Kemudian ada warang, kemudian ada trip, ya, dan ada juga kutu putih. Jadi selain ini, kutu putih juga menjadi vektor yang sangat penting pada virus tanaman. Ini lebih dekat tentang vektor virus. Ini jadi apis, kemudian ada molybug, ya. Kemudian ada kutu putih, ini adalah kutu kebo. Ini sangat penting pada penularan virus pada tanaman cabai, diminovirus. Kemudian ada warang daun, ada warang tanaman. Ini merupakan faktor-faktor yang sangat dominan dalam menularkan virus pada berbagai tanaman pertanian. Nah, ini kalau dari golongan tungau atau mite, ya, Acarina. Jadi ini adalah contoh-contoh dari tungau yang di samping dia sebagai hama pada tanaman, dia juga membawa virus yang bisa ditularkan dari tanaman sehat ke tanaman yang sakit. Nah, ini adalah contoh nematoda yang bisa menularkan virus. Ini nematoda yang terutama dari Tillandsia, ya. Ada Tillandsia ini banyak jadi vektor dari virus yang di tanaman. Dan ini adalah jamur patogen yang bisa menularkan virus. Biasanya dari Chytridiomycota, ya, kelas Chytridiomycetes. Dia ada penyamur Olpidium. Ini beberapa virus bisa ditularkan karena spora dari jamur ini bisa mengandung virus, dan apabila spora itu bisa diterbangkan kepada tanaman sehat,
artinya dari tanaman sakit ke tanaman sehat, maka tanaman sehat itu akan terinfeksi virus yang berasal dari tanaman sakit. Nah, selanjutnya adalah jenis tanaman parasit yang bisa menjadi vektor atau penular dari virus. Ini adalah tali putri. Dia bisa hidup pada berbagai tanaman dan sekaligus dia bisa menjadi media dari tanaman sakit ke tanaman sehat. Jadi apabila dia menjalar dari tanaman sakit ke tanaman sehat dan sekaligus dia akan membawa virus dari tanaman sakit ke tanaman sehat. Dan ini adalah beberapa istilah dalam hubungan antara virus dan vektor. Pertama, ada yang dikenal dengan periode makan akuisisi, yaitu adalah lama vektor mengisap tanaman sakit untuk mendapatkan virus untuk ditularkan. Jadi dia ada waktu juga. Tidak hanya nempel langsung pergi dia bisa, tapi ada berdasarkan jenis vektornya dia juga akan ada waktu periode makan. Kemudian ada yang dikenal dengan periode laten, yaitu lama vektor setelah mendapatkan virus dari tanaman sakit sampai dapat menularkan virus. Jadi virus tertentu dia harus berkembang dulu dalam vektor, baru dia bisa menjadi vektor itu bisa menularkan virus dari tanaman sakit ke alam sehat. Kemudian ada yang disebut dengan periode makan inokulatif, yaitu lama vektor dapat menginokasikan virus ke tanaman sehat. Jadi berapa lama dia bisa menularkan, meninokulasikan itu. Kemudian ada nama periode retensi, yaitu periode vektor dapat menularkan setelah mengisap tanaman sakit. Jadi setelah tanaman ini vektor ini mendapatkan virus, kira-kira berapa hari dia masih bisa menularkan virus, berapa jam, berapa hari, dan juga berapa minggu yang bisa. Ini tergantung kepada jenis hubungan vektor dengan virus yang akan ditularkan. Nah, kalau kita lihat lebih jauh tentang hubungan antara virus dan vektor, maka bisa kita kelompokkan menjadi hubungan non-sirkulatif dan sirkulatif. Non-sirkulatif itu kita klasifikasikan sebagai non-persisten dan semi-persisten. Salah tulis, jadi bukan hemi-persisten, tapi semi-persisten. Kemudian sedangkan yang sirkulatif persisten ini dapat kita bagi lagi menjadi persisten non-propagatif dan persisten propagatif. Jadi itu kira-kira ini sangat spesifik antara hubungan masing-masing virus dengan vektornya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa non sirkulatif itulah atas semi persisten dan persisten, dan virus hanya terdapat pada alat mulut. Jadi kalau non persisten dia berada pada stilet dari serangga, sedangkan yang semi persisten dia berada pada saluran pencernaan makanan depan dari serangga. Itu disebut dengan foregut dari suatu. Kemudian virus yang mempunyai hubungan persisten non propagatif, maka virus akan masuk lebih jauh lagi ke bagian tengah atau midgut daripada saluran pencernaan serangga. Kemudian yang propagatif ini adalah virus yang di samping bisa memperbanyak diri dalam sel tanaman, dia juga bisa menyerang serangga vektornya. Dan biasanya yang propagatif ini sekali serangga itu mendapatkan virus, dia juga akan terus mengandung virus sampai turunan-turunannya. Nah, ini saya kira ini karena yang sirkulatif propagatif itu sebenarnya dia juga terinfeksi oleh virus yang ini. Ini salah satu jenis virus yang bisa menyerang tanaman dan juga menyerang serangga. Nah, kali ini kalau kita lihat lebih jauh ya,
Virus non sirkulatif ya, ada non persisten ya, jadi rentensi virus terikat pada stilet dan hanya pada stilet. Nah, dia ada tidak hubungannya, tidak kontaminan, tapi ada hubungan genetik. Artinya ada pengenal pada virus yang dikenal oleh sel stilet dari serangga, sehingga virus bisa menempel erat pada stilet, dan saat stilet itu menginfeksi tanaman sehat, dia akan ditularkan. Sedangkan yang sirkulatif propagatif ini dia akan bisa bertahan lama karena dia bisa berkembang juga di dalam vektor. Jadi kalau non sirkulatif semi persisten, virus retensi pada purgat. Jadi tadi sudah saya sampaikan pada bagian pencernaan ke depan dan difasilitasi oleh protein virus. Sedangkan sirkulatif non propagatif, virus tidak bereplikasi, dari virus tidak memperbanyak diri dalam serangga, dan virus melakukan invasi ke jaringan serangga vektor untuk dapat mencapai kelenjar ludah. Jadi di kelenjar ludah, sedangkan hubungan persisten sirkulatif propagatif, ini virus akan bereplikasi dalam vektor, dan virus akan menginvasi vektor secara sistemik beberapa organ serangga. Jadi organ serangga juga dia terdapat virus, dan kemudian dia bisa menurunkan keturunan. Jadi kalau virus serangga itu bertelur, kemudian menghasilkan nimpa atau larva, dan larvanya itu juga akan menjadi terinfeksi oleh virus yang, dan kelak apabila dia menyerang tanaman dan dia di samping sebagai hama, dia juga sebagai pembawa dari virus. Nah, kalau kita lihat perbedaan sifat non persisten, semi persisten, dan persisten, kira-kira ini indikatornya. Kalau kita lihat karakter tidak makan sebelum akuisisi, jadi kalau serangga itu kita puasakan, maka dia akan menambah efektivitas. Jadi kalau dia dipuasakan, dia lapar, daya serang dari serangga itu tinggi ke tanaman, dan sekaligus meninggikan kemampuan dia memindahkan virus dari tanaman sakit ke tanaman sehat. Sedangkan semi persisten tidak, karena virusnya harus masuk ke apoptot, dan yang persisten tidak ada pengaruh, jadi tidak berpengaruh apakah. Jadi kalau kita di laboratorium ingin menularkan virus yang non persisten, kita serangganya itu kita tidak beri makan berapa hari, berapa jam gitu, dan setelah itu kita bisa, dia akan tambah ganas dalam penularan itu. Kemudian lama makan akuisisi. Jadi berapa lama dia makan mengisap tanaman sakit untuk mendapatkan virus. Nah, kalau non persisten, makin lama faktor melakukan makan tanaman sakit atau mengisap tanaman sakit, akan semakin rendah kemampuan penularannya. Sedangkan untuk semi persisten, makin lama faktor makan akuisisi akan meningkatkan kemampuan penularannya. Dan juga pada sirkulasi, makin lama faktor melakukan makan akuisisi, makan atau mengisap tanaman sakit, akan meningkatkan kemampuan penularannya. Kemudian periode. Untuk yang non persisten, setelah mengisap tanaman sakit kemudian pindah ke tanaman sehat, langsung bisa menularkan. Yang semi persisten juga demikian. Tapi kalau yang persisten, baik sirkulatif dan non sirkulatif, dia memiliki periode laten, karena dia harus berkembang dulu. Virusnya itu harus berkembang dulu dalam vektor. Kemudian injeksi virus murni ke hemolimpa. Hemolimpa ini adalah bagian belakang dari pencernaan serangga, ya. Vektor tidak dapat menularkan virus. Berarti dia kan, karena dia di stilet, kalau di ini dia tidak bisa. Dan juga demikian semi persisten. Sedangkan pada yang sirkulatif,
vektor menjadi infeksi lebih efektif karena kita memasukkan virus kepada hemolimpa. Artinya karena yang non persisten retensi virus itu bukan pada hemolimpa, dia pada stilet, dan semester dia ada di foregut. Sedangkan hemolimpa ini khusus untuk retensi atau tempat serangga mengakumulasi virus-virus yang akan ditularkan secara sirkulatif. Kemudian periode retensi, jadi retensi ini berapa menit sampai berapa jam. Jadi retensi ini kalau virus sudah serangga mengambil tanaman, ngisap tanaman sakit, dan kira-kira berapa jam dia sudah nggak bisa menularkan lagi. Kalau yang semi persisten dari berapa jam sampai berapa hari, sehari, 2 hari ketiga Anda tidak bisa lagi. Sedangkan yang spekulatif sampai berapa minggu, bahkan seumur hidup dari vektor itu sendiri. Dan tadi saya katakan bahkan bisa menularkan pada turunan itu yang sirkulatif propagatif. Nah, kalau lihat cara virus mendapatkan vektor, jadi mendapatkan virus, vektor mendapatkan virus, maka virus itu akan berada pada epidermis dan lamela tengah, ya. Jadi dia akan ini. Jadi kalau virus vektor memasukkan stiletnya, kemudian virus akan diisap bersama cairan tanaman. Kemudian tergantung hubungan vektornya, ini adalah hubungan yang ini adalah contoh yang non persisten, dia hanya terikat, jadinya ada virus yang terikat pada dinding stilet, ya. Jadi stilet yang dan itu apabila dia menghisap tanaman sakit dan pindah ke tanaman sehat, dia juga membawa virus dan bisa menularkan pada tanaman sehat dari tanaman sakit. Nah, ini kalau virus-virus yang sirkulatif, dia mengambil virus pada dalam, ya. Jadi dia tidak pada epidermisnya, tapi pada sel di dalam lagi, dan dia akan menghisap dari bagian dalam dari jaringan tanaman itu. Ini adalah tempat kalau virus-virus yang ditularkan secara yang sirkulatif, dia menyerang tanaman bukan pada sel-sel yang di bawah epidermis, lamela tengah, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari virus yang ditularkan secara semi persisten, yaitu adalah ini adalah dari wereng hijau, Nepothetic virusen, wereng hijau, dan faktor virus adalah faktor virus tunglo. Ini adalah gejala serangan virus tunglo pada padi, dan dia ini adalah penular dari virus hidup. Kita tahu bahwa virus hanya bisa ditularkan melalui media, dia tidak bisa ditularkan melalui angin dan sebagainya. Jadi harus melalui vektor, atau tadi kalau secara vertikal dia harus melalui benih dan pembiakan vegetatif dari tanah. Nah, ini adalah salah satu contoh dari penyakit virus, jadi penyakit virus kerdil pada pisang, bacitovirus, dan juga penyakit kuning pada padi. Dan ini kalau ini penyakit kerdil pisang ini ditularkan oleh vektornya serangga ini. Kemudian ini adalah penyakit kuning pada cabai yang ditularkan oleh serangga kutu putih atau kutu kebul atau Bemisia tabaci. Dan dia adalah hubungan dengan sirkulatif non propagatif. Nah, ini adalah contoh virus yang sirkulatif propagatif, ya. Ini ada penyakit kerdil pada tanaman padi, persistent virus, ditularkan oleh wereng coklat, persisten propagatif. Jadi wereng coklat yang mendapatkan virus dari tanaman sakit ini, dia akan bertahan sampai ke turunannya, dan limpa yang dihasilkan dia akan menjadi, jadinya serangga juga menjadi tempat bertahan virus sesaat tanaman inang di kita ada. Nah, itu terima kasih. Jadi berapa yang perlu saya sampaikan, dan sampai ketemu pada kuliah yang akan datang.